Pokoknya tergantung daripada aplikasi yang kamu buka, teman-teman. Nah, kalau tidak wajar itu, teman-teman, kalau kamu tidak membuka apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial yang pernah diminta, teman-teman. Judul video kita hari ini adalah cara atasi desktop Windows Manager atau DWM.exe high memory dan CPU usage. Kawan-kawan, apakah desktop Windows Manager kamu atau DMWX kamu menggunakan CPU dan memori yang tinggi atau bahasa Inggrisnya High Memory and CPU Usage? Seperti ini, teman-teman, saya kasih lihat ya. Ini contoh untuk Windows 11, teman-teman. Kamu lihat sini ya, ini desktop manajernya sebanyak 178,8 MB. Ini masih mending, teman-teman. Ini masih wajar. Terus CPU-nya itu 1,4%. Nah, ada yang lebih kacau, teman-teman. Ya, lihat sini ya. Desktop Windows Manager-nya nih, memorinya dia sampai 800-529 MB. Sedangkan untuk CPU-nya masih mending. Bukan masih mending, untuk CPU-nya tinggi banget, teman-teman. Sebanyak 8,4%. Mau tahu penyebab dan cara mengatasinya? Tonton video ini. Let's get started. Buat kamu yang belum tahu, desktop Windows Manager atau DWMX ini adalah proses yang dimiliki oleh Windows yang fungsinya untuk mengaktifkan fitur-fitur seperti misalnya ya, transparansi Windows, animasi, live Windows preview, thumbnail taskbar, dan tema Windows, teman-teman. Jadi semuanya yang berhubungan dengan transparansi ini ya, berhubungan dengan yang namanya tema, thumbnail juga, teman-teman. Nah, sekarang kalau saya kasih lihat punya saya ya, lihat sini Task Manager. Nah, biasanya, teman-teman, itu selalu berada di atas-atas ya, karena dia biasanya agak tinggi, teman-teman. Saya kasih lihat punya saya ya, lihat sini. Ini punya saya cukup tinggi juga ini ya, lihat sini. Dia punya pengguna ini sampai 8,37%. Terus dia punya memori nggak banyak, 180-an. Nah, kenapa ini bisa tinggi, teman-teman? Sebelum saya buat video ya, ini desktop Windows Manager saya ini hanya sebatas 0% saja ya, yang ini 117 tadinya. Nah, teman-teman, yang namanya desktop Windows Manager ini tergantung juga daripada aplikasi yang kamu jalankan. Aplikasi yang kamu jalankan itu bisa membuat desktop Windows Manager ini tinggi, teman-teman, pemakaiannya. Ya, kamu lihat sini ya, 8 terus ke 10. Desktop Windows Manager ini, teman-teman, dia akan tinggi kalau kamu menggunakan misalnya ya, browser. Apakah itu Microsoft Edge ataupun misalnya Google Chrome. Nah, terlebih lagi, teman-teman, kalau kamu sedang menggunakan yang namanya video editor ya, seperti sekarang saya ini, saya sedang merekam, teman-teman. Ini tinggi banget ini. Nah, kalau tidak wajar itu, teman-teman, kalau kamu tidak membuka apa-apa ya, tiba-tiba saja desktop Windows Manager kamu tinggi. Nah, maka sekarang mari kita cari tahu untuk mengatasinya, teman-teman. Kalau kamu menggunakan Windows 10, teman-teman, itu biasanya kisarannya, ini Windows 10 dulu ya. Windows 10 itu kisarannya hanya sekitar 40 sampai dengan 100 MB. Ini kalau Windows 10, teman-teman. Nah, kalau untuk Windows 11 itu dia selalu berada di atas 100. Mulai daripada 114 sampai dengan 180, 185. Kalau dia sudah melebihi 200, teman-teman, ya, megabyte, kalau kamu menggunakan Windows 11, teman-teman, itu berarti sudah tinggi sekali. Nah, saya kasih lihat lagi ya, ini yang tadi, ini yang saya ambil dari internet, teman-teman. Nah, ini 178 ini masih wajar sebetulnya. Cuman kebetulan memorinya agak tinggi ya. Nah, kemudian CPU-nya ini 1,4 saja. Nah, kalau kamu lihat yang ini, teman-teman, ini ya, ini sudah luar biasa sekali, teman-teman, lebih daripada 200. Oke, jadi hati-hati ya. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman, itu ada 7 cara yang saya berikan. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah kamu buka lagi ini ya, Task Manager kamu. Nah, setelah itu yang kamu harus lakukan adalah kamu klik kanan, lalu kamu end task atau kamu restart, teman-teman. Saya mohon maaf dulu, teman-teman, saya tidak akan lakukan ini karena saya sedang merekam. Dia akan mematikan rekaman saya. Dan saya sudah lakukan ini, teman-teman, dia langsung turun ya di bawah 100. Terus sekali lagi kamu cukup entas aja, maka akan sejenak kamu lihat ya, ada peringatan ya. Saya kasih lihat dulu ya, tapi saya tidak akan lakukan, teman-teman. Kita lihat sini entas. Nah, di sini ya, do you want to end the system desktop Windows Manager? Kamu shutdown aja. Ini bukan berarti shutdown anunya ya, tidak ya. Dia hanya akan mati 1 sampai 2 detik, setelah itu akan pulih kembali. Nggak ada masalah ini, teman-teman. Jadi kalau kamu merasa tinggi sekali, kamu langsung matikan aja. Oke, jadi jangan lupa itu, kamu langsung shutdown aja.
Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua teman-teman, salah satu cara untuk menguranginya juga adalah dengan cara mematikan fast startup. Kita masuk control panel. Ini cara yang kedua teman-teman ya. Ini control panel teman-teman. Nah, di sini kamu masuk kepada ini nih, mana power options. Ini dia. Nah, di sini teman-teman kamu masuk choose what the power buttons do yang ini. Nah, kemudian ini startupnya, klik ini dulu. Nah, kamu matikan ini teman-teman. Salah satu caranya juga. Setelah itu kamu save changes. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga teman-teman, dan ini yang efektif ya, matikan visual effects-nya. Caranya itu gimana? Kita masuk kepada setting teman-teman. Windows logo plus I setting ya. Nah, di setting ini teman-teman kamu masuk pada accessibility yang ini. Kemudian kamu masuk kepada visual effects yang ini. Kamu kalau bisa matikan semuanya ini. Karena ini yang sangat berpengaruh banget ini. Terutama yang ini teman, dua yang ini ya. Transparency effect dan animation effect-nya ini kamu matikan. Karena inilah yang membuat tinggi. Coba deh, kamu cek lagi. Kalau kamu punya kamu on dan tinggi langsung kamu matikan. Cara yang keempat juga teman-teman untuk menguranginya adalah matikan HDR-nya, High Dynamic Range-nya. Kalau kamu punya fitur ini, tapi memang tidak semuanya punya fitur ini. Ya, saya juga nggak punya teman-teman ya. Saya kasih lihat aja. Kita masuk Windows logo plus I setting. Nah, di sini teman-teman kamu masuk kepada sistem. Di sini kamu masuk kepada display. Nah, di sini ini ada HDR teman-teman ya. Ya, High Dynamic Range ini kamu buka. Kebetulan saya memang nggak ada teman-teman karena monitor saya ini juga tidak mendukung ya. Jadi ini tergantung, kalau kamu mendukung dan ada ini kamu matikan aja. Itu cara yang keempat teman-teman. Kemudian cara yang kelima teman-teman, monitor kamu kembalikan ke defaultnya, baik yang berupa scale-nya maupun display resolution-nya. Caranya kembali lagi kita masuk ke setting, Windows logo plus I setting. Nah, di setting ini teman-teman kita kembali kepada display yang ini sistem dulu ya. Kita masuk ke display. Nah, di sini teman-teman ini scale-nya ini pakai recommendation ya, yang recommended. Jangan lupa nih, siapa tahu kamu pernah merubahnya, pilih yang recommended. Mau laptop juga, pokoknya semuanya pakai recommended. Yang kedua juga ya, display resolutionnya juga yang recommended. Jangan sampai kamu rubah misalnya ke yang di bawahnya kah atau yang di atasnya kah. Jadi usahakan dua-duanya ini scale dan display resolutionnya yang recommended. Oke, itu cara yang kelima teman-teman. Nah, kemudian cara yang keenam, kalau kamu menggunakan Windows 11, matikan yang namanya optimization for Windows game. Kalau kamu menggunakan Windows 10, dia istilahnya adalah Windows Hardware Accelerated GPU Scheduling-nya. Proses untuk masuknya sama aja teman-teman, cuman istilahnya saja penamaan yang beda ya. Kita masuk Windows logo plus I, kebanyakan di setting ini teman. Nah, di sini kembali kita masuk ke display lagi aja, yang ini langsung aja. Kemudian kita masuk kepada ini grafiknya teman-teman, grafik defaultnya ya. Kemudian kita masuk ini teman-teman, default settings, change default graphic settings yang ini. Nah, di sini kamu off-kan. Optimization for Windows game ini kamu off-kan. Kecuali kalau kamu pemain game, ya silahkan kamu nyalakan saja, nggak ada apa-apa. Kalaupun kamu gamer, kamu mematikan ini juga nggak ada masalah. Tapi tentu saja kalau kamu seorang gamer, kamu lebih baik nyalakan yang ini. Itu yang keenam. Nah, dan yang terakhir teman-teman, ini yang paling perlu juga ya, dan sangat saya rekomendasikan. Scan full for virus. Jadi kamu scan virus, jangan sampai ada virusnya. Dan tentu saja kalau ada virusnya, ini yang membuat desktop Windows Manager itu tinggi. Caranya gimana? Kembali lagi kita masuk ke setting, Windows logo plus I setting teman-teman. Nah, di setting ini kamu masuk kepada privacy and security, Windows security, threat and protection, virus and threat protection. Nah, di sini kamu kita buka dulu teman-teman ya. Scan option ini kita masuk, lalu kamu jalankan full scan. Jangan yang quick scan teman-teman ya. Nah, perlu saya beritahukan sama teman-teman dan saya ingatkan juga bahwa full scan ini butuh waktu teman-teman. Ya, waktunya itu lebih daripada 1 jam. Tergantung seberapa banyak file-file yang kamu miliki. Ya, bisa saja kurang daripada 1 jam kalau kamu tidak memiliki banyak aplikasi ataupun juga banyak file dan foto dan video dan lain sebagainya. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Sharing kita, tutorial kita hari ini, cara atasi desktop Windows Manager atau DWM.exe yang high memory usage dan juga high CPU usage. Jadi kalau penggunaan memorinya tinggi teman-teman, ya seperti ini sebetulnya masih wajar ini karena dia masih di bawah 200. Nah, kalau dia sudah di atas 200 teman-teman, yang seperti ini ya, yang 800 ini, ya ini sampai 800, segera kamu jalankan seperti yang ada di video. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada hal yang kamu ingin tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.